naikkan taruhannya. Saya ingin Anda dan wanita ini berlutut di hadapan saya bersama. Satu kartu lagi. Saya ingin menang mutlak 21 poin. Hati-hati jangan sampai kalah. Kalah. Jika Anda takut, berlututlah sekarang. Saya mungkin mempertimbangkan menunjukkan sedikit belas kasihan, mematahkan kaki Anda, dan membuat Anda merangkak ke rumah sakit. Kemenangan mutlak 21 poin. Tuan Muda Qian. Tolong lihat. Tolong lihat, kartu macam apa ini? Aku tahu kamu curang selama ini. Saya tidak tahu bahwa klub Yongning keluarga Shangguan ternyata memiliki seseorang di bawah meja, mekanisme kecurangan. Siapa yang melakukan ini? Cukup. Belum cukupkah kamu berakting? Jangan salahkan aku tanpa peringatan. Tuan Muda Qian bukan hanya anggota klub Yongning kami, tetapi juga orang yang paling dihargai oleh keluarga Shangguan. Orang yang paling dihargai? Kurasa kamu tidak akan tahu yang misterius, bahwa nona muda tertua kami dari keluarga Shangguan akan kembali ke Ningcheng dalam beberapa hari. Semua keluarga terkemuka dengan semangat gelar perjamuan bunga terbang untuk menyambutnya. Bahkan tetua Qian kami, Tuan Qian Qiyue, secara khusus menawarkan Villa Gunung Jin Qian sebagai tempatnya. Bahkan nona muda tertua kami berkata, tetua Qian murah hati. Keluarga Qian akan naik status. Keluarga Shangguan mengeluarkan uang, dan beberapa kata sopan tersebar seperti ini. Masyarakat kelas atas selalu berbicara secara halus, bukan sesuatu orang sepertimu. Aktor kelas rendah bisa mengerti. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Seret dia keluar, patahkan kakinya. Tunggu. Dong Fan Xing hanya dengan bawahanmu. Kau pikir bisa suruh satpam mengancam untuk mematahkan kakiku dan mengusirku dari klub Yongning? Beraninya Fan Shen, bahwa aku berada di posisiku sekarang. Semua berkat dukungan nona muda tertua. Siapa yang berani menyinggung nona muda tertua? Beri aku 3 menit, dan aku pasti akan tiba. 3 menit? Aku hanya akan memberimu 1 menit. Beraktinglah. Terus berakting. Apakah ini lucu? Yi Feng, aktor yang Anda sewa ini, cukup berdedikasi. Dia bahkan menemukan nomor telepon Presiden Dong. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Di pintu masuk klub Yongning ada foto semua anggota staf dan nama-nama mereka. Untuk orang-orang seperti mereka, penipu profesional, sebelum datang, kau pasti sudah meneliti dengan saksama. Namun kali ini, bahkan akting mereka akan gagal. Sayang sekali. Presiden Dong kami, pilihan pribadi Nona Shangguan, di Ningcheng kami, semua keluarga terkemuka memperlakukannya dengan sangat hormat. Dan kamu, beri dia 1 menit. Sungguh arogan. Manajer Dong Anda datang tepat pada waktunya. Kedua orang yang tidak patuh ini, aku baru saja memberi mereka pelajaran. Tuan muda, maaf kalian berdua sudah merepotkan. Pengalaman yang tidak menyenangkan. Dong Fan Xing penanggung jawab klub Yongning. Ini adalah kartu anggota level atas klub Yongning. Dengan kartu ini, Anda bisa di klub Yongning melakukan pembelian apapun. Kami harap kalian berdua mau menerimanya. Kalau begitu aku akan menerimanya. Mereka itu orang miskin manajer Dom. Kartu berharga begitu untuk mereka. Anda dipecat. Aku lakukan ini demi perusahaan. Manajer Qian, tolong bantu rekomendasikan saya. Manajer Dom, klub kelas atas seperti klub Yongning. Jika bahkan orang-orang miskin ini bisa masuk dengan bebas, bukankah itu penghinaan bagi kami yang menghabiskan puluhan juta setiap tahun untuk kartu keanggotaan? Manajer Zhang hanya menjalankan tugasnya. Jika Anda akan memakatnya, baiklah. Lalu, mengapa tidak hapus keanggotaan elit saya juga? Itulah tepatnya niat saya. Beraninya Anda. Penjaga, usir mereka bertiga. Tidak Tuan Dong. Tuan Dong, lepaskan saya. Saya akan pergi sendiri. Yi Feng, tunggu saja. Ini bukan lagi urusanmu. Kau boleh menjalankan tugasmu sekarang. Dimengerti. Tuan Ye, agak memalukan untuk dikatakan. Tapi, Aku mengerti. Dan di antara kita bahkan belum pernah bertemu. Abaikan saja urusan nikah-nikah itu.
Tidak. Tuan Ye, tolong nikahi saya. Cepatlah. Tuan Muda Qian, apa kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja, saya baik-baik saja. Wanita itu sepertinya tahu sejak awal bahwa manajer Dong akan memihak padanya. Apa kau pikir di antara mereka ada sesuatu yang tidak pantas terjadi? Dong Fansheng ini sudah lama kudengar. Memiliki simpanan. Mungkin wanita ini. Tidakkah Anda melihat mereka tadi? Saling bertukar pandangan jenit. Dong Fansheng permainan bagus. Beraninya Anda memperlakukan saya seperti ini. Ketika saya bertemu nona muda Shangguan, saya akan mengajukan keluhan serius terhadap Anda. Di perjamuan bunga terbang, saya akan mengumumkan kepada semua orang bahwa kau adalah tunangan yang kakak saya. Secara pribadi atur untuk saya saat itu. Perjamuan bunga terbang. Lihatlah Dong Fansheng, cara dia bertingkah di sekitar wanita. Mereka pasti memiliki hubungan rahasia. Saya tuan muda terhormat dari keluarga Qian. Sebenarnya diinjak-injak oleh sampah seperti itu. Diinjak-injak. Dong Fansheng bagus sekali permainannya. Tunggu saja. Hari ini saya bertemu Nona Shangguan. Saya akan menghukum Anda dengan berat. Yi Feng, tidakkah kau berpikir bahwa sekarang seseorang mendukungmu? Tidak ragu menjadi simpanan dari simpanan. Semakin hidup kau makin kemunduran. Nyonya, Jika kau tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan. Apa kau pikir aku tidak tahu? Jalan itu dan hubungan Dong Fansheng masih bisa disembunyikan dariku. Dong Fansheng itu hanyalah anjing keluarga Shangguan. Dia menghancurkan kartu keanggotaan saya. Apa yang bisa dia lakukan? Ketika saya bertemu Nona Shangguan dan menceritakan ini padanya, tidak hanya keanggotaan saya akan dipulihkan, tetapi saya juga akan membuat Dong Fansheng berlutut dan bersujud minta maaf padaku. Jangan berpikir bahwa karena kau mengandalkan seorang simpanan yang mendukungmu sekarang, kau bisa sombong di sini. Aku semakin membencimu. Pada akhirnya, Klub Yongning hanyalah klub kecil. Pekerja migran seperti Anda bisa masuk dengan sedikit uang. Hanya acara seperti perjamuan bunga terbang sambut Nona Shangguan, perjamuan sejati masyarakat kelas atas. Perjamuan masyarakat kelas atas yang sesungguhnya, semuanya hanya dengan undangan. Hanya tokoh-tokoh berpengaruh, seperti Tuan Muda Qian, yang bisa diundang. Tentu saja aku juga bisa hadir. Tapi untukmu, kau akan selamanya diusir. Ini bukan celah yang bisa kau jembatani dengan makan beberapa bakpao dan minum air dingin. Kau sebaiknya kembali saja ke kehidupan miskinmu. Ayo pergi. halo. Halo. Besok tolong tunggu di rumah Tuan Ye. Saya akan datang menjemputmu secara pribadi. Yin Feng Tuan Tian Shan. Davis Ketua Namli Internasional. Sepuluh kota Yingzhou. Masalah kepemilikan diperebutkan dua negara melalui permainan kartu. Tidak ada batasan taruhan. Bagikan kartu. Kartu tersembunyi Ye Fein adalah 5. Taruhan tak terbatas. Ye Fein, 10 kota Yingzhou ini, kau dan aku seimbang. Dalam tangan ini, aku taruh semua 5 kota dari Yingzhou dan menyerahkan semuanya padamu. Mari kita selesaikan ini sekali untuk selamanya. Baiklah. Kalau begitu aku akan bertaruh padamu. 10 kota tambahan. Dan taruhannya digandakan. Siapapun yang kalah di antara kita akan melumpuhkan tangan mereka sendiri. Apel. Tidak mungkin. Bunuh dia. Pengawal. Bunuh dia untukku. Tuan, selamatkan aku. Kamu adalah Yao Ji. Aku sudah tahu ini sejak awal. Dia adalah pengawalmu.
Bisakah kamu tega melihat dia mati untukmu? Jika kamu tidak ingin dia mati, maka berlututlah di hadapanku. The film was translated and Jangan bunuh narrated aku. by M Media. Tolong ampuni aku. Membunuhmu akan mengotori tanganku. Kamu bukan Yaoji. Siapa kamu? Empat tahun kemudian. Lihat. Mengapa mereka ada di sini lagi? Tuan Yi, Yaoji pengawal Qianshan. Tuan tolong percayalah padaku. Aku benar-benar tidak mengkhianatimu. Mempercayaimu tentang apa? Percaya bahwa aku adalah Qianshan Agung dari Dacia itu. 4 tahun lalu, selama kejuaraan keterampilan kartu global, kau menghilang secara misterius. Siapa sangka kau hilang ingatan dan melakukan pekerjaan kasar di sini. Orang gila, kalian semua. Apakah kalian di sini untuk syuting film? Cepat pergi, cepat pergi. Aku masih punya seluruh keluarga untuk dihidupi. Menafkahi keluarga, Qian Xiangtou, kau adalah kepercayaan semua orang. Di Dacia kami, kau tak cocok lakukan kerja kasar begitu. Tolong kembali bersama kami. Kami pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Jangan salahkan aku kalau kalian tetap di sini. Pergi, pergi, pergi. Tolong pikirkan ini dengan saksama. Kenapa kau tidak naik untuk membantu? Tuan Qianshan, biarkan aku yang melakukannya. Tuan Qianshan. Aku pasti akan kembali. Qianshan, sosok hebat seperti itu. Bagaimana mungkin itu orang sepertiku? Seorang buruh. Setelah membongkar gerobak batu bata ini, aku akan punya cukup uang untuk membelikan istriku cincin yang dia suka. Ulang tahunnya hari ini, jadi aku cepat selesaikan kerja dan kembali untuk menyiapkan kejutan untuknya. Nona muda, kami punya kabar tentang Yi Feng. Sangguan Linglong, nona muda sulung keluarga Sangguan. Di mana? Ning Cheng. Siapkan pesawat untuk Ning Cheng. Ini semua adalah favorit Jiting. 2 bulan kerja keras tidak sia-sia. Yi Feng, Apa yang kamu lakukan? Qian Yue, tuan muda Ning Cheng Property. Jiting, apakah ini suamimu? Jiting istri Yi Feng. dia hanya suami di atas kertas. Aku tidak pernah membiarkannya menyentuhku. Kenapa kamu di sini? Mengapa aku di sini? Ini rumahku. Di mana lagi aku bisa berada? Siapa dia? Lepaskan. Dia pacarku. Tuan muda Ning Cheng Property. Tuan muda. Yi Feng kan? Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Dia pacarmu. Lalu siapa aku? Kita suami istri. Suami istri, kenapa kamu tidak pergi buang air kecil dan lihat dirimu sendiri? Jika bukan karena ayahku diranjang kematiannya, mendesakku untuk menikahimu, bagaimana mungkin aku bisa menikah? Seorang buruh pengangkut batu bata? Kamu. Apa aku mengatakan sesuatu film yang was salah? translated Dengan penampilan dan and bentuk tubuhku narrated Jiting, by M. aku Media. seharusnya sudah jadi menantu keluarga kaya dan menjadi nyonya kaya. Kamu hanyalah batu sandungan di jalan menuju kebahagiaan. Batu sandungan. Dulu saat ayahmu menjalani perawatan, dia terlilit utang besar. Jika bukan, karena aku bekerja 3 atau 4 pekerjaan sehari untuk membiayai sekolahmu, kamu pasti sudah dijual ke Myanmar Utara sekarang, dan ginjalmu diambil, dan masih menikmati hidup sebaik ini hari ini. Itu pilihanmu. Biarkan aku memberitahumu, Yi Feng. Begitu banyak orang sepertiku. Jika bukan kamu akan ada orang lain yang menghabiskan uang untukku. Memilikimu di sisiku, itu adalah kehormatanmu. Bagaimana bisa aku tidak pernah tahu sebelumnya? Kamu punya begitu banyak pengagum. Apa? Kamu tidak peduli kehormatan yang kamu berikan. Yi Feng, Tintin benar. Sebagai seseorang, kau harus tahu tempatmu. Seorang wanita cantik seperti Tintin seharusnya hidup di kalangan atas dan diri oleh orang lain, bukan mengikuti seseorang sepertimu yang hanya mengandalkan pekerjaan kasar, buruh angkut bata yang hidupnya susah, dan kau perlu memahami dengan jelas bahwa kau tidak pantas untuknya. Meskipun kau sebelumnya memberi Tintin
beberapa bantuan kecil dan keuntungan, tapi kau juga menyia-nyiakan. 3 tahun masa muda Tintin, kurasa bantuan-bantuan kecil itu sudah lama terbayar lunaskan. Sekarang kau berutang padanya. Pria seharusnya lebih berjiwa besar. Saatnya untuk melepaskan. Kau harus belajar melepaskan. Jangan berpegangan keras kepala. Kalau tidak, kau akan kehilangan muka. Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Baiklah Yi Feng, karena kamu sudah melihatnya hari ini, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Aku memberitahumu, cepat tanda tangani perjanjian perceraian, dan ambil barang-barangmu. Segera keluar dari rumahku. Kamu yang seharusnya pergi bukan. 3 tahun ini pernah kerja sehari pun. Apakah ibumu pernah bekerja sehari pun? Aku membayar uang muka rumah itu. Pinjaman itu dilunasi olehku. Kalian berdua yang harus pergi. Pasangan tak tahu malu. Setelah uangnya diberikan itu milikmu. Ibu kandung Jiting. Jangan kau lupakan, apa yang tertulis di akta properti adalah nama Ting Tingku. Bahkan jika nanti sampai ke pengadilan, uang ini juga dipotong dari kartu Ting Ting. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, aku menasihatimu sekarang untuk menandatangani perjanjian cerai. Pergi tanpa apa-apa dan keluar. Kamu. Apa kau mau memukul seseorang? Ayo pukul aku. Pukul orang yang menyelamatkan hidupmu. Di sini pukul di sini. Biarkan semua orang di Ningcheng lihat. Balas kebaikan dengan permusuhan. Bibi tolong tenang. Ye Feng orang bijak tunduk pada keadaan. Tintin sudah bersamamu selama 3 tahun. Itu sudah bagimu berkat terbesar. Kalau tidak orang tak berguna sepertimu, bagaimana mungkin kau bisa bersama Tintin? Seorang wanita cantik sepertinya. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu kompensasi. Aku sudah bilang padamu, jangan bicara. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Yi Feng menang. Mulai hari ini, dan seterusnya, wilayah komersial Dacia, meluas 800 li ke utara. Mereka yang melintasi batas ini, akan mati. Jenderal Shen Wu Yi Feng melindungi wilayah komersial Dacia. Tolak Qianshan. Menjadi yang terdepan di dunia. Kebaikan dibalas permusuhan. Dekret kekaisaran menganugerahkan gelar Qianshan. Yi Feng menerima hadiahnya. Ye Feng menerima hadiah. Selamat Qianshan. Selamat Jianshan. Dia tidak mati kan? Dia tidak akan mati. Sial. Dia orang yang begitu besar. Dia pingsan karena satu pukulan. Dia tidak mencoba memalsukan kecelakaan kan? Perceraian ya. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Jiting. Kamu akan menyesali ini. Tolak Qianshan. Jianshan, kau akhirnya kembali. Ini bisa dianggap berkah tersembunyi. Bagaimana kabar negara-negara tetangga? Belum ada kekacauan baru-baru ini kan? Jianshan, kau sudah menghilang selama 3 tahun. Para penjahat kecil itu telah berulah. Kaisar wajib siapkan pengganti. Menekan mereka dengan sisa prestisimu. Sekarang kau telah kembali ke posisimu. Cukup sebut perjamuan kemenangan untuk mengumumkannya kepada dunia. Untuk menenangkan rakyat. Bagus, aku mengerti. The film Buatlah was pengaturan. translated Biarkan semua and pihak bersiap. narrated by Ya. M Media. Halo, siapa ini? Nama saya Sangguan Linglong. Saya tunanganmu. Siapa ini? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia sepertinya bukan dari kalangan kita. Di perjamuan bunga terbang, berpakaian seperti ini terlalu santai bukan? Mungkinkah itu tuan muda? Dari ibu kota kekaisaran. Sengaja tampil sederhana. Tuan muda sialan macam apa? Dia hanya pekerja konstruksi, pemindah batu bata. Adapun orang ini, dia adalah mantan suamiku. Dia, baru-baru ini aku tidak tahu wanita kaya mana yang dia dekati. Dan kemudian dia buru-buru ingin menceraikanku. Benarkah? Orang yang menjijikan. Di perjamuan bunga terbang, bagaimana bisa ada orang seperti itu? Tentu saja tidak. Jadi saya curiga. Dia menyelinap mencuri barang. Bagaimanapun semua orang yang hadir di sini adalah orang kaya atau bangsawan. Siapa yang akan membawa simpanan untuk bertemu Nona Sangguan? Siapa yang berani? Wanita di belakangnya bahkan tidak bisa masuk. Saya pikir dia lewat lubang anjing benar. Apa yang terjadi? Paman Wang, mengapa Anda di sini? Kepala pelayan keluarga Qian di Ningcheng. Kepala keluarga perintahkan saya datang untuk mengurus urusan perjamuan. Kita harus memastikan Nona Sangguan dilayani dengan baik. Saya baru saja akan mengunjungi Nona muda Sangguan. Kalian semua membuat keributan di sini. Apa yang kalian lakukan? Jika Nona muda Sangguan terganggu, apa yang akan kita lakukan? Paman Wang, dengarkan saya. Saya curiga anak ini menyelinap masuk dan berniat membuat masalah di perjamuan bunga terbang ini.
Ketua, tolong tunjukkan undangan Anda. Aku tidak punya undangan. Tidak ada undangan. Bagaimana Anda bisa masuk? Meskipun aku tidak punya undangan, seseorang memang mengundangku. Ye Feng, omong kosong apa yang Anda katakan. Perjamuan bunga terbang dari keluarga Qian di Villa Gunung Jin Qian. Semua orang yang hadir di sini, secara pribadi saya undang sebagai tamu terhormat. Bagaimana bisa saya tidak ingat mengundang seseorang bernama Ye Feng? Jangan bilang kau mencoba mengatakan, Nona muda Shangguan secara pribadi mengundangmu. Nona muda Shangguan biasanya berinteraksi dengan hanya individu-individu kelas atas. Bagaimana mungkin dia mengenal seorang buruh sepertimu? Yi Feng, aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Jika itu bukan duniamu, jangan memaksakan diri masuk. Lihat, kau hanya akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Ye Feng, ini adalah perbedaan antara kau dan aku. Hanya dengan satu kata dariku, kau harus keluar dari sini. Apa kau masih menginginkan jalan itu menjadi bekingmu? Aku memberitahumu, bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ini adalah kekuasaan. Keluar. 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 Kalian semua diam. Keluar. Bagaimana bisa ada hal si baik itu? Patahkan kaki anak ini dan lemparkan dia keluar. Siapa yang akan kau usir? Jadi itu kau. Kalian semua mungkin belum tahu. Simpanan yang dia pelihara di luar. Orang ini adalah simpanan Dong Fensheng. Bagus sekali Dong Fansheng kau. Beraninya kau mengubah perjamuan bunga terbang menjadi panggung bagi gundikmu untuk tampil. Kau benar-benar tidak menganggap Nona muda Shangguan penting bukan? Kau tunggu saja. Jika aku melihat Nona muda Shangguan hari ini, aku pasti akan melaporkanmu dengan berat. Jadi dia adalah seorang simpanan. Dong Fansheng berani membawanya ke acara semacam ini. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Ayam liar tetaplah ayam liar. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau berpakaian glamor, kau bisa terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. Orang sepertimu. Jangan memproyeksikan pikiranmu sendiri kepada orang lain di sini. Kau berani memukulku, Tuan Muda Qian, yang menyelenggarakan perjamuan kelopak terbang. Ini tetap keluarga Shangguan. Dia sama sekali tidak menganggap keluarga Shangguan dengan serius. Cukup. Kau Dong, kau tak anggap keluarga Shangguan dan Nona Shangguan serius. Omong kosong belaka. Dong Fansheng hanya mengajarinya beberapa prinsip perilaku itu saja. Bagaimana keluarga Shangguan bertindak, bukan untuk dia tentukan. The film was translated Aku rasa kau sudah and terinjak narrated ekormu. by Bukankah kau Media. cemas? Takut rahasiamu terbongkar. Dong Fansheng, aku benar-benar penasaran. Apa yang begitu bagus dari kekasih gelap ini? Sampai kau berulang kali menentangku demi dia. Semuanya perhatikan. Tuan Dong inilah yang demi gundik di sampingnya ini dicabut kartu keanggotaan. Keluarga Qianku di klub Yongning, semuanya nilai sendiri. Apakah masih ada keadilan? Apakah masih ada aturan? Dong Fansheng ternyata sangat tidak masuk akal. Tepat sekali ini keterlaluan. Klub Yang Ning. Begini cara perlakukan tamu terhormat, dan aku bahkan anggota mereka. Ini benar-benar menyedihkan. Qian Yue berhentilah memutar balikan fakta di sini dan berbicara omong kosong. Jika bukan karena kalian berdua membuat masalah di klub Yongning, klub Yongning mungkin akan memasukkan kalian berdua ke daftar hitam. Sungguh lelucon. Kami membuat masalah. Kami adalah anggota Klub Yang Ning Premium. Adalah tugasmu untuk melayani kami. Itulah tanggung jawabmu. Lagi pula kami sedang mencoba untuk membersihkan sampah semacam ini. Aku yakin semua orang yang hadir juga tidak ingin waktu luang mereka dirusak oleh orang tidak berguna seperti itu. Di sebuah klub rekreasi, apakah orang masih dibagi menjadi tingkatan yang berbeda? Jika memang begitu, semua yang hadir harus keluar. Cukup, Ye Feng. Untuk seseorang sepertimu pekerja, migran kelas rendah ini untuk masuk sudah merupakan penghinaan besar kepada Nona Shangguan dan kau di depan banyak keturunan keluarga terpandang Ning Chen mengucapkan perkataan lancang. Kau benar-benar tidak menganggap keluarga Shangguan serius dan gundik ini. Dong Fansheng, dengan membawanya masuk, kau merendahkan semua status kita. Tepat sekali. Membawa simpanan ke perjamuan. Dia benar-benar punya banyak nyali. Tidakkah dia takut mencemari mata Nona Shangguan kita? Usir kedua orang ini agar mereka tidak mencemari acara Nona Shangguan. Seseorang. Saya ingin melihat siapa yang berani. Qian Qiu ketua klub Qian. Kenapa kau di sini? Kedua orang ini menyelinap masuk ke perjamuan kelopak terbang. Aku yakin mereka punya niat buruk.
Mereka datang ke perjamuan kelopak terbang buat ribut. Untuk memastikan keselamatan Nona Sangguan, aku telah menyingkirkan kedua pembuat onar ini dan membongkar mereka. Ya Paman Chen, orang ini berkeliling menipu makanan dan minuman. Jika ini sampai tersebar, di mana martabat keluarga Shangguan akan berada. Dan wanita ini adalah simpanan Dong Fensheng. Mereka berdua benar-benar tidak tahu hukum. Ayah aku sekarang akan mengusir mereka. Paman Wang lakukan. Anak durhaka. Ayah, kenapa kau memukulku? Ini semua salah saya, karena tidak cukup mendidikmu. Membiarkanmu bermalas-malas telah menyebabkan bencana seperti ini. Bisnis keluarga Qian yang dibangun bertahun-tahun akan dihancurkan olehmu. Ayah, apakah kau pikun? Aku akan memukulmu sampai mati. Paman Chen, kami juga melakukan ini demi keluarga Shangguan. Apa kesalahan kami? Lagi pula meskipun Qian Yu adalah putramu, di depan begitu banyak orang, kau seharusnya tetap bersikap masuk akal bukan? Kalian berdua akan membuatku marah sampai mati hari ini. Anak durhaka kemari. Cepat berlutut dan minta maaf. Ayah, kau tidak pikunkan. Ini semua salah saya Qian, karena tidak cukup mendidiknya. Saya masih meminta Nona Sangguan untuk menghukumnya. Bagaimana ini mungkin? Kedua orang ini tamat. Mereka benar-benar berani menyebarkan rumor bahwa Nona Sangguan adalah seorang simpanan. Bagaimana menulis kata mati bukan mereka bahkan tidak tahu. Mereka bahkan tidak tahu. Dan pelayan Wang ini, dia benar-benar berani berasumsi untuk mengusir tuan rumah perjamuan bunga terbang. Saya pikir, jika keluarga Shangguan marah dan meminta pertanggungjawaban mereka, kepala mereka tidak akan aman. Nona Sangguan, tolong selamatkan nyawa anjing saya. Hamba ini bersalah. Hamba ini bersalah, hamba ini pantas mati. Nona tolong selamatkan nyawa saya. Ampun tolong. Dia sebenarnya putri sulung keluarga Shangguan. Kalau begitu bukankah Yi Feng? Izinkan saya resmi memperkenalkan. Tujuan saya datang ke Ningcheng adalah untuk Tuan Ye Feng ini. Tunangan saya. Ini tidak mungkin, Nona. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Orang ini, dia hanya seorang buruh pengangkut batu bata. Bagaimana bisa dia dibandingkan denganmu? Dia benar-benar penipu yang numpang hidup. Tak ada kemungkinan antara kalian. Bagaimana bisa dia menyentuh Nona Shangguan? Nona, kau sudah melewati batas. Pertunangan saya dengan Ye Feng secara pribadi ditetapkan oleh kakek saya saat itu. Lagi pula, saya sudah menyelidiki secara menyeluruh. Alasan kau menikmati kemewahan hari ini, semuanya karena Ye Feng yang bekerja keras di balik layar untuk mencari uang, untuk menopangmu dan ibumu. Dengan perilaku seperti itu, apakah kau masih pantas mengkritik Tuan Ye? Omong-omong, saya juga harus berterima kasih padamu. Terima kasih atas kebaikan perceraiannya. Baru saat itulah, saya punya kesempatan untuk mendapat kehormatan berdiri di hadapannya. Bukan begitu, Tuan Muda Qian, cepat katakan sesuatu untukku. Pergi sana. Nona sulung Sangguan, mohon jangan dimasukkan ke hati. Ini semua salah paham. Akulah yang membantu Tuan Ye meninggalkan wanita ini dan membantu Tuan Ye melampiaskan amarahnya. Aku sudah lama melihat sifat aslinya yang buruk. Kalau begitu, aku seharusnya tetap berterima kasih padamu. Yi Feng. Tidak. Tuan Ye. Orang besar tak dandan pada salah kecil. Anggap saja aku tidak ada. Dan biarkan aku pergi. Tuan Ye, apa yang kau rencanakan? Biarkan keluarga Qian bangkrut. Adapun Jiting dan ibunya, selama 3 tahun aku biaya hidup mereka. Dan rumah itu juga diberikan kepada mereka. Anggap saja sebagai pembayaran kembali atas kebaikan ayahnya yang menyelamatkan nyawa. Adapun pinjaman itu, mulai sekarang mereka harus bayar sendiri. Yi Feng. Yi Feng, Ye Feng kau tidak bisa melakukan ini padaku. Ibuku dan aku tidak punya pekerjaan. Kami tidak bisa membayar cicilan. Mari kita menikah lagi ya. Semua yang kulakukan sebenarnya untukmu, karena aku merasa kau bekerja terlalu keras. Aku hanya ingin menggunakan keluarga Xian untuk membantumu. Selama bertahun-tahun ini, meski belum berhasil, aku terus berusaha. Apakah Anda mendengar apa yang dikatakan Tuan Ye? Dimengerti, saya akan mengurusnya sekarang. Sekarang sembarang orang berani menggunakan nama keluarga Shangguanku untuk melakukan bisnis di luar. Bukankah ini nona kedua dari keluarga Sangguan? Saya pikir nona kedua memiliki status yang lebih tinggi. Memang, Dong Fensheng, beraninya kau Shangguan Yunona muda kedua keluarga Sangguan. di keluarga Shangguan sekarang. Apa kau tidak tahu siapa yang berkuasa? Siapa yang memberimu hak
untuk begitu setia kepada wanita itu Xiang Guan Linglong, melayaninya dengan rajin. Nona kedua, ini, Ingat ini, kau hanyalah seekor anjing keluarga Xiang Guan. Sebagai anjing kau harus mengenali tuanmu. Kau hanya bekerja untuk keluarga Xiang Guan. Jangan ikut campur urusan orang luar, mengerti? Nona kedua, aku. Xiang Guan Yu, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Jika aku tidak datang sekarang, reputasi keluarga Xiang Guan akan benar-benar hancur olehmu. Adikku tersayang, kau tidak benar-benar berpikir bahwa dengan diam-diam mengadakan perjamuan bunga terbang dan menemukan beberapa orang untuk bersaksi, kau bisa membuat masalah ini selesai, bukan? Tunangan. Konyol. Xiang Guan Linglong, aku menyarankanmu untuk segera kembali bersamaku. Patuhilah untuk menikahi Guan Mingcheng dan selesaikan tugas yang diberikan kepadamu. Ini juga kontribusi untuk keluarga Xiang Guan untuk membuat sedikit kontribusi kecil. Keluarga Guan. Kaulah yang dia cari. Tunangan itu hanyalah seekor anjing liar. Namun kau berani melekat pada keluarga Xiang Guanku. Pergilah dan nikmati impian kosongmu. Aku tidak menyetujui pernikahan ini. Pendapatmu tidak menentukan pernikahan ini. Yi Feng, apakah kau menderita delusi dalam mengejar kekuasaan dan pengaruh? Kau sudah tak ragu sentuh nona kedua. Kau harus mengerti, nona kedua berasal dari cabang utama. Statusnya dalam keluarga Xiang Guan luar biasa. Aku merasa kau lagi-lagi gagal memahami posisimu. Kau adalah mantan istri dari orang tak berguna ini. Kau sebenarnya memiliki sedikit kebijaksanaan. Nona kedua, apakah kau tahu? Dia hanya berbicara omong kosong di mana-mana. The film Itulah was mengapa aku translated menceraikannya. and Yi narrated Feng, by benarkah? N Media. Kau seorang pekerja serabutan, bekerja tanpa lelah selama sebulan, hanya menghasilkan beberapa ribu yuan. Individu sepertimu bahkan tidak layak menjadi kekasih seekor anjing dari keluarga Xiang Guanku. Dan kau berani bercita-cita menjadi tunangan Xiang Guan Linglongku. Pergilah dan nikmati impian kosongmu. Tahukah kamu Xiang Guan Linglong adalah putra tertua keluarga Guan di ibu kota kekaisaran. Guan Mingcheng memilih secara pribadi. Pernikahan antara kedua keluarga telah diputuskan. Kau ini apa? Apa kau bahkan pantas mengidamkan wanita kesayangan tuan muda Guan? Keluarga Guan di ibu kota kekaisaran. Itu saat ini yang paling pesat perkembangannya. Keluarga bangsawan baru di ibu kota kekaisaran. Itu adalah keluarga yang benar-benar terkemuka. Dikabarkan bahwa di balik keluarga mereka ada seorang tokoh terkemuka yang memengaruhi urusan global. Diam-diam mendukung mereka dari belakang. Dan bagaimana dengan keluarga Xiang Guan? Setelah tuan tua meninggal, koneksi dan sumber daya mereka menurun drastis. Namun jika Xiang Guan Linglong bisa menikahi Guan Mingcheng, status keluarga Xiang Guan tidak hanya akan stabil, terlebih lagi bisa maju lebih jauh dari sebelumnya. Baiklah, kau yang bermargai. Tidak ada urusan lebih lanjut untukmu di sini. Aku tidak ingin ada di depan mataku benda menjijikkan yang menghalangi pandanganku. Xiang Guan Yu, pengaruhmu terlalu jauh. Kontrak pernikahan Xiang Guan Linglong sendiri bukan tempatmu untuk mengeluarkan perintah. Kata-kata ini bicarakan saja dengan nenek lusa. Kenapa kau masih berdiri di sini dengan bingung? Apa kau tidak bisa mengerti ucapan manusia? Jika kau berakal sehat, kau akan menyingkir. Jangan memaksaku untuk mengusirmu. Hanya dengan keluarga Guan itu, pengaruh mereka tidak cukup. Tidak ada yang memiliki wewenang untuk memerintahkan Tuan Ye pergi. Karena Tuan Ye dan saya sudah mendaftarkan pernikahan kami. Beraninya kau menentang nenek Xiang Guan Linglong. Apa kau sudah gila? Jika masalah ini tersebar, seluruh lingkaran elit akan terguncang. Kau benar-benar berani topi cukul memberi Guan Mingcheng. Kau telah menyinggung keluarga Guan. Apa kau mengerti? Keluarga Xiang Guan kita akan hancur total karenamu. Apa hubungannya ini dengan Guan Mingcheng? Saya tidak pernah setuju untuk menikahi Guan Mingcheng. Lusa adalah perjamuan ulang tahun nenek. Nyonya tua awalnya berniat di perjamuan itu mengumumkan pernikahanmu dengan Guan Mingcheng. Sekarang kamu telah menyebabkan kekacauan sebesar ini. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan kembali lusa dan menjelaskan kepada nenek. Yi Feng, benarkah? Aku harap lusa di bawah tekanan sebenarnya dari keluarga elit. Kamu gak akan takut sampai begitu. Kalau begitu, keluarga Xiang Guanmu yang pertama melanggar janji. Setelah kamu kembali, sebaiknya kamu memberitahu kepala keluargamu, Nenek Xiang Guan kan. Aku akan menghadiri perjamuan tepat waktu lusa. Aku di sisi lain berharap keluarga Xiang Guanmu tidak mengompol. Lidah tajam. Mari kita lihat apakah mulutmu lusa masih bisa sekuat itu. Nona kedua. Nona kedua. Ye Feng, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Sekarang, nenek bersikeras membiarkan kakak Xiang Guan Yu, Xiang Guan Ruichen mengambil alih kekuasaan. Pengaruh cabang tertua mereka sangat signifikan. Kau telah menyinggung Xiang Guan Yu. Saya takut dia nanti
mengeluh tentangmu kepada nenek. Tidak peduli. Trik apapun yang dia lakukan di perjamuan, aku akan mengatasinya. Ini semua karena saya. Bahwa Tuan Ye terlibat. Tapi saya berjanji padamu. Bahkan jika saya benar-benar ditegur, saya masih bisa bertindak. Dan menyelesaikan apa yang ingin saya lakukan. Tuan Muda Qian. Silakan ikut tuan-tuan. Nona sulung Sangguan, ini semua salahku karena gagal mendisiplinkan putraku. Tolong Anda sama sekali tidak boleh memasukkannya ke hati. Ketika kita kembali, aku pasti akan mematahkan kaki putra pemberontak ini. Ayah, selamatkan aku, ayam. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja pada Tuan Ye. Ya, Tuan Ye, saya yakin Anda pasti tidak akan peduli dengan karakter tidak penting. Seperti kami yang kurang bijaksana. Peduli dengan Qian Yue pantas mendapatkan apa yang dia dapatkan. Biarkan dia menderita sedikit. Untuk belajar bahwa selalu ada. Di atas ada langit, di luar ada yang lebih baik. Ngomong-ngomong, lihat. Ini adalah kartu master untuk Villa Gunung Jin Qian. Keluarga Qian kami salah. Keluarga Qian kami meminta maaf kepada Anda. Sebagai tanda ketulusan kami secara khusus menawarkan Villa Gunung Jin Qian ini diserahkan kepada Anda. Sebagai permintaan maaf. Mulai sekarang, Villa Gunung Jin Qian akan menjadi properti pribadi Anda. Kamu cukup cerdas dan bijaksana. Bawa putramu dan keluar. Baik, terima kasih Tuan Ye. Terima kasih Tuan Ye. Villa Gunung Jinjin yang tak ternilai harganya, bagaimana bisa menjadi milik pribadi Yi Feng? Yi Feng, aku salah. Itu semua Xian Yue yang menipuku. Suamiku, kau masih mencintaiku kan? Maafkan aku. Saat ini, situasi internal keluarga Sangguan rumit. Perjamuan ulang tahun lusa pasti akan sangat berbahaya. Tidak ada alasan untuk bersembunyi di balik wanita. Jangan khawatir. Perjamuan ulang tahun lusa, aku akan hadir. Jadi Tuan Ye sudah memutuskan. Aku juga menghormati keputusanmu. Namun aku akan memberimu peringatan. Keluargaku tidak berbicara dengan sangat menyenangkan. Pada saat itu, tolong demi aku. Jangan berbicara sembarangan. Aku akan siapkan hadiah untuk nenek. Untuk menenangkan nenek dan kemarahan mereka. The film was translated and Karena kita sudah narrated menikah by M. secara resmi, Media. tidakkah menurutmu memanggilku Tuan Ye? Agak jauh. Linglong. Translated and narrated by M. Media. Orang yang akan kita temui adalah Ketua Philly Internasional, Tuan Davis. Dia adalah putra sah tertua dari keluarga Mou. Rumor mengatakan bahwa dia sangat mungkin penerus berikutnya menjadi keluarga Mou. Tapi aku tidak tahu apakah ini benar atau salah. Davis. Tolong jangan bunuh aku. Aku baru saja tiba-tiba teringat sesuatu. Seorang teman lama. Industri keluarga Mou tersebar di seluruh dunia. Jika kita bisa mengamankan saluran luar negeri Philly Internasional, itu akan menjadi pencapaian besar. Waktu itu, keluarga Sangguan kosong yang akan mempertanyakanmu. Bertindaklah sesuai ekspresiku nanti. Jangan bicara sembarangan. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Halo, apakah Anda Nona Sangguan? Silakan ikuti saya. Mohon maaf, Tuan Davis menginstruksikan dia hanya ingin bertemu Nona Sangguan. Kalian yang lain bisa menunggu di luar. Baiklah, kalau begitu kau tunggu di luar sebentar. Aku akan segera ke sana. Baiklah. Halo, Tuan Davis. Nona Sangguan yang cantik. Anda benar-benar tepat waktu. Keluarga Sangguan kita sangat menghargai kerjasama ini. Ini adalah proposal proyeknya. Jika tidak ada masalah, mari kita mulai. Maaf baru memberitahu sekarang. Nona Sangguan. Tapi kerjasama kita tidak bisa dilanjutkan. Apa? Apa maksudmu dengan itu? Kita sudah sepakat tanda tangan kontrak, kan? Sekarang perusahaanmu ingin mundur. Lihat saja sendiri. Kau, Philly Internasional kami telah menjalani evaluasi ketat berulang kali. Dan akhirnya memutuskan berikan saluran luar negeri ke keluarga Guan. Dibandingkan dengan keluarga Sangguan, keluarga Guan cocok kerjasama lama. tidak. Kau tidak bisa melakukan ini. Jika kau melakukan ini,
Itu bertentangan dengan semangat kontrak. Semangat kontrak. Apa itu? Bukankah kalian semua di Dacia punya pepatah lama? Tidak ada teman abadi, hanya kepentingan abadi. Apakah saya salah? Tuan Davis, sudah pertimbangkan ini dengan matang. Dengan melakukan ini, Anda akan sangat berdampak pada reputasi Philly internasional. Keluargamu kami luas dan kuat. Juga menguasai industri berita internasional. Kami tak peduli dampak kecil itu. Kami sangat tulus dalam bekerja sama dengan Anda. Mungkinkah tawaran keluarga Guan bahkan lebih tinggi dari keluarga Sang Guan kita? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Tidak. Nona Sang Guan, Anda salah paham. Keluarga Guan sama sekali bukan apa-apa. Saya baru tahu kemarin bahwa keluarga Guan sebenarnya didukung seseorang, yaitu Tuan Qianshang. Orang ini menakutkan. Saya pernah berpapasan dengannya The film was sebelumnya. translated Kerja sama and kita berakhir di narrated sini. by M Media. Tidak mungkin. Halo, Bagaimana? Shangguan Linglong, hadiah besar yang kukirimkan padamu ini. Apakah kau puas? kau di balik ini. Aku sudah memperingatkanmu. Jangan tolak tawaran baik lalu terima hukuman. Mencoba memecahkan kebun tuat melalui Philly internasional. Apakah kau benar-benar berpikir, aku tidak tahu apa-apa? Ini baru permulaan. Selanjutnya, aku akan tata ulang keluarga Sang Guan. Aku jamin. Kau tidak akan pernah menerima kerja sama apapun dari saluran manapun. Keluarga Sang Guan hanya bisa menunggu kematian. Philly internasional menyelesaikan mitra saluran luar negeri. Keluarga Guan ibu kota meraih kemenangan lagi. Bagus sekali, Davis. Tuan, Anda tidak bisa masuk. Siapa yang menerobos masuk ke kantor ketua? Apa kau mencari mati? Yifei, kau. Tuan Davis, maaf, ini suamiku. Apel, suami. Apakah ini yang kau tanda tangani kontrak dengan keluarga Guan? Ini semua salah paham. Salah paham. Ini bukan yang saya tanda tangani. Ini adalah keputusan bawahan saya tanpa izin. Saya mau kerjasama dengan Nona Sang Guan. Seseorang cepat, seseorang. Pergi susun kontrak sekarang. Spesifikasinya harus mengikuti standar paling premium. Philly internasional kami. Cepat. Silakan duduk, kalian berdua. Ini adalah kontrak untuk kerjasama baru kita dengan keluarga Sang Guan. Mohon tinjau, kalian berdua. Margin keuntungan 200%. Denda pelanggaran kontrak 100 triliun dolar AS. Tuan Davis, ini tidak begitu pantas, bukan? Sesuai. Benar-benar sesuai. Saya bersedia membayar harga berapapun untuk bekerja sama dengan Nona Sang Guan. Tahu lihat. Dia sendiri mengatakan itu pantas. Selamat bekerja sama. Terima kasih. Untuk merayakan kerja sama kita yang sukses, saya ingin mengundang Anda untuk makan siang di Hotel Fubin kami, yang merupakan bagian dari grup kami. Tidak perlu makan siang. Makan siang sudah disiapkan di rumah, dan mereka menunggu kita. Kita harus kembali. Untuk mengungkapkan rasa hormat saya kepada Anda, ini adalah kartu berlian hitam keluarga kami. Hanya 10 yang dikeluarkan di seluruh dunia. Kartu ini akan memberikan semua anggota keluarga kami layanan paling premium. Saya harap Anda akan menerimanya. Ayo pulang. Hati-hati, kalian berdua. Ada apa dengan kalian semua? Nona Sang Guan adalah istri Qianshang. Keluarga Guan menyebarkan informasi palsu, hampir membuat saya terbunuh. Kirimkan pemberitahuan, mobilisasi semua kekuatan untuk menekan keluarga Guan. Kau pengganti Qianshang. Kau mungkin terlihat agak mirip dengan Qianshang. Tidak aneh baginya untuk salah mengenalimu. Sepertinya.
wajah suamimu. Masih ada gunanya. Kau benar-benar tidak rendah hati. Meskipun itu, karena kesalahpahaman, Tuan Davis menandatangani kontrak. Denda pelanggaran kontrak sangat besar. Bahkan jika dia mengetahuinya nanti, tidak akan mudah baginya untuk mundur. Tapi, aku khawatir. Dia mungkin bikin masalah di belakang kita. Itu bisa menyebabkan masalah besar. Istriku benar. Kebetulan, beberapa teman sekelasku di Philly International bekerja di saluran luar negeri. Mereka kembali dari perjalanan bisnis. Teman-teman sekelasku sedang bersiap untuk rayakan pembersihan angin bagi mereka di Hotel Fubin. Kamu bisa ikut denganku nanti. Meskipun hanya untuk membantu kami menyampaikan beberapa informasi, itu akan bagus. Baiklah, apapun yang kau katakan. Apel, apakah Davis bosan hidup? Dia berani bertindak melawan keluarga Guan. Apakah dia tidak tahu siapa di balik keluarga Guan? Saya baru saja menerima kabar, Philly International telah sepakat kerjasama dengan keluarga Sang Guan. Bagaimana menurutmu? Pengganti Qianshan. Tidak perlu terburu-buru untuk masalah ini. Setelah perjamuan kemenangan, saya akan mengurus mereka sendiri. Tugas paling mendesak sekarang adalah menyiapkan untuk saya $100 miliar AS. Saya sangat membutuhkannya. Qianshan, saat ini, dalam pembukuan keluarga Guan, dana liquid yang tersedia tidak banyak lagi. Saya ingat, bukankah Anda punya proyek disebut Dongeng Bintang Bulan? Proyek Dongeng Bintang Bulan itu sudah berjalan lebih dari separuh jalan, dan sekarang memasuki fase terakhirnya. Itu adalah mahar yang kakak keluarga Sang Guan tinggalkan untuk Shangguan Linglong. Estimasi keuntungannya adalah $200 miliar AS. Tindakan membunuh angsa bertelur emas ini mungkin tidak terlalu menguntungkan, kan? Estimasi keuntungan sebesar 200 miliar, jual 100 miliar tak masalah, kan? Qianshan, ini, jangan lupa, yang membantu keluarga Guan mencapai status mereka saat ini. Kakak, mengapa kau ragu? Lagi pula, proyek Dongeng Bintang Bulan, keluarga Guan merebutnya lewat aliansi pernikahan dari Shangguan Linglong. JT itu diambil, praktis tidak ada biaya. Tidakkah kau mempertimbangkan? Banyak yang butuh bantuan Qianshan, tapi mereka bahkan tak punya akses. Kau masih yang paling perhatian, tidak seperti kakakmu, yang terlalu berhati-hati, dan tidak akan jadi apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah kakakku, tapi Qianshan, aku sudah menjadi wanitamu. Kapan kau akan memberiku status yang layak? Aku sudah menantikan ini sejak lama sekali. Setelah masalah ini beres, akan saya umumkan saat jamuan kepada seluruh dunia bahwa kau adalah wanitaku. Aku mencintaimu. Itu luar biasa, kakak. Apapun permintaan Tuan Qianshan, cepatlah pergi dan lakukan. Ketika dia menjadi menantu keluarga Guan, apakah dia masih akan kekurangan sejumlah kecil uang keluarga Guan kita? Baiklah, saya akan pergi melakukannya sekarang. Bukankah ini Nona Shangguan? Panggil saja aku dengan namaku. Shangguan Linglong memang primadona kampus sekolah kita. Tak kusangka setelah bertahun-tahun, dia tetap cerah seperti biasanya. Kakak Wang, kalian semua di sini. Kakak Wang berkembang, semakin baik sekarang. Wang Yale, manajer senior di Philly International. Dia adalah seorang eksekutif senior di perusahaan luar negeri. Kakak Wang, kali ini Anda kembali ke negara. Jangan lupa untuk membantu teman-teman sekelas lamamu. Tidak masalah, Linglong, lama tidak bertemu. Jangan salah paham, luar negeri, berpelukan adalah etiket paling dasar. Meskipun begitu, ini adalah wilayah Dacia. Jadi kita harus tetap mengikuti aturan di sini. Linglong, siapa dia? Izinkan aku memperkenalkan. Ini suamiku, Ye Feng. Halo, namaku Ye Feng. Tidak perlu berjabat tangan. Aku fobia kuman. Wang Yali, apa maksudnya ini? Itu tidak berarti apa-apa. Ayo pergi, kami akan masuk duluan. Hari ini, aku yang traktir. Baiklah, ayo pergi. Aku tidak menyangka, setelah bertahun-tahun, dia akan menjadi seperti ini. Makanan ini, apakah kita masih akan memakannya? Tentu saja. Kenapa tidak? Seseorang mentraktir kita. Bagaimana bisa kita tidak pergi? Ayo pergi. Halo, Tuan, apakah Anda punya reservasi? Namaku Wang Yalei. Baik, Tuan Wang, ruang pribadi Anda ada di lantai 2. Lantai 2, kakak Wang benar-benar murah hati. Semua orang tahu bahwa Hotel Fubin cuma 3 lantai. Kamar pribadi mulai lantai 2. Semakin tinggi lantainya, semakin mahal kamar pribadinya, dan semakin terhormat statusnya. Orang biasa yang makan di lantai 1 membutuhkan verifikasi identitas. Kakak Wang benar-benar bisa memesan kamar pribadi di lantai 2. Itu luar biasa.
Silakan, ada di sana. Lewat sini, silakan. Ayo pergi. Halo, Tuan Yi. Kau mengenalku. VIP Black Diamond adalah tamu terhormat kami. Kami harus mengingat penampilan Anda untuk menunjukkan rasa hormat. Silakan duduk dulu. Saya akan segera memberitahu manajer. Senang bisa melayani Anda. Apa yang kamu katakan? Yeven dan pacarnya datang ke sini untuk makan. Ya, benar sekali. Itu Tuan Yi, Tuan Davis kemarin lusa, di seluruh grup. Merilis fotonya, saya mengingatnya dengan jelas. Sudah pasti dia. Tapi, manajer, lihat kenapa tidak sambut dia sendiri. Apakah aku bahkan memenuhi syarat? Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau begini, Tuan Davis? Kebetulan ada tamu hari ini. Aku akan pergi secara pribadi meminta instruksinya. Aku tidak menyangka reuni kelas tahun itu akan berakhir seperti ini. Jika aku tahu ini, aku tidak akan datang. Linglong, bukan apa-apa. Davis itu sangat menghormati Anda. Sepertinya dia benar-benar mengira kamu adalah Qian Xiang. Jadi, kalau begitu, selain tampan, wajah suamimu sebenarnya cukup berguna. Kalau begitu, aku lindungi dia. Halo. Apa? Jangan buru-buru ibu, tunggu sampai aku kembali. Ada apa? Aku menerima pemberitahuan dari rumah. Harus kembali ke rumah keluarga Xiangguan. Kamu kembali duluan. Aku akan mencarimu nanti. Nenek, saluran luar negeri. Apa sebenarnya yang salah dengannya? Saluran ini dinegosiasikan secara pribadi oleh Ye Feng, Philly International. Bukankah mereka sudah menandatangani kontrak setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Xiangguan kami? Yeven, gimana dia punya kemampuan sebesar itu? Dia bertemu langsung dengan Philly International. Kau menyerahkan penghargaan ini, bukan? Kamu masih tidak tahu pikiran picikmu itu. Linglong, kau masih belum tahu, kan? Philly International, karena alasan yang tidak diketahui, tiba-tiba memobilisasi dana untuk menargetkan industri keluarga Guan. Berdasarkan ekonomi keluarga Guan, mereka pasti ditekan Philly International. Namun karena alasan yang tidak diketahui, keluarga Guan justru mengundang Si Xianqin, Presiden Kamar Dagang Dasia, untuk memberikan bantuan ekonomi. Kamar Dasia sudah terdiri dari semua perusahaan terkemuka di negara ini. Dengan modal besar, begitu mereka campur tangan, keluarga Guan segera mendapat penangguhan. Bahkan teman Si Xianqin, Wei Bingyao, Menteri Keuangan, juga menggunakan pengaruhnya untuk membantu. Sekarang, mereka telah sepenuhnya melawan Philly International. Barang-barang di saluran mereka tidak bisa keluar atau masuk. Keluarga Xiangguan kita juga telah terlibat. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita tua, apakah kau menyesal sekarang? Keluarga Xiangguanmu sekarang pasti sudah menerima beritanya, kan? Namun, aku tidak akan mempersulitmu selama keluarga Xiangguanmu memiliki Xiangguan Linglong datang secara pribadi untuk meminta maaf. Aku bisa mempertimbangkan memberimu jalan keluar. Namun, kali ini tidak akan ada perlakuan sebagai istri yang sah. Paling-paling, dia hanya akan menjadi mainan. Ini semua karena kau, gadis celaka, bertindak atas inisiatifmu sendiri, sehingga keluarga Xiangguan kita telah dirugikan. Sampai pada keadaan seperti ini, Guan Mincheng berkata, selama kau secara pribadi pergi untuk meminta maaf, mereka akan setuju untuk menghentikan penekanan bersama Philly International. Minta maaf secara pribadi. Dia bisa melupakannya. Kamar Dagang Dasia belakangan ini belum berhasil memperluas pasar luar negerinya. Jika kita bisa membujuk mereka untuk bekerja sama dengan Philly International, dengan keuntungan sebagai taruhan, dukungan untuk keluarga Guan berhenti, dan malah membantu kita. Ya, memang begitu. Bagus. Seperti yang diharapkan dari putriku, pikiranmu sangat teliti. Kau bahkan mempertimbangkan aspek ini. Hanya berdasarkan perkataanmu, aku tidak percaya. Aku akan memberimu waktu 2 hari. Jika kau tidak bisa menyelesaikannya, maka kau harus secara pribadi pergi ke keluarga Guan untuk meminta maaf. Tidak perlu 2 hari. Aku akan pergi sekarang. Ada kemajuan soal yang ku minta selidiki. Bagaimana kabar Si Xianqin belakangan ini? Si Xianqin pergi menghadiri lelang pribadi. Berbagai tokoh penting hadir di lokasi. Tuan muda Guan Mincheng dari keluarga Guan juga hadir. Keluarga Guan lagi. Sungguh kebetulan. Siapkan mobilnya. Aku ingin pergi dan melihat lelang macam apa ini. Undangan lelang amal.
Si Xian King tunjukkan kekuatan padamu. Yang Mulia tidak menyadari. Dia bekerja sama dengan Bai Bingyao untuk menghadapi feeling internasional kita, menyebabkan kita tidak dapat melakukan bisnis saat ini. Bahkan proyek di pihak istrimu sama sekali tidak bisa dimulai. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Baiklah. Kamu ambil tindakan sendiri. Masalahnya secara alami akan segera teratasi. Tunggu, siapa itu? Apa kau tidak tahu? Ini lelang pribadi, disponsori oleh Kamar Dagang Dacia, bukan? Sangguan Linglong. Mohon maaf, jadi ini Nona Sangguan. Saya tadi bersikap tidak sopan. Hanya saja presidensi menginstruksikan kami untuk menjaga ketat. Itulah mengapa saya. Tidak peduli. Peserta harus menunjukkan undangan. Sebuah undangan. Ini, aku memang tidak punya. Bagaimana kalau begini? Tolong masuk dan beritahu mereka untukku. Sangguan Linglong mencari presidensi. Ini mendesak. Aku pikir kau masih belum memahami situasinya. Sangguan Linglong, trik-trik kecil itu yang kau mainkan di belakangku. Apa kau pikir aku tidak tahu? Kau ingin diam-diam memenangkan hati Presiden Kamar Dagang Dacia. Apa kau tahu mengapa Kamar Dagang Dacia bekerja sama dengan keluarga Guan kita? Karena kami punya koneksi. Tapi aku tidak akan mempersulitmu selama kau berlutut dan bersujud padaku dan meminta maaf. Mungkin kalau aku lagi mood bagus, aku mungkin membantumu dapatkan kembali kedudukan. Minta maaf. Kamu bisa melupakan itu seumur hidup ini. Begitukah? Baiklah. Karena kau tidak bersedia, maka kau bisa tetap di sini dan menahan angin dingin sedikit lebih lama. Bagaimanapun, kau tidak punya undangan, Carl. Siapa bilang dia tidak punya undangan? Saya kebetulan punya undangan di tangan saya yang bisa membawa satu orang masuk. Linglong, ikut saya. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikan kita. Mikey, bagus sekali. Terima kasih atas bantuanmu. Bukan apa-apa, hanya usaha kecil. Ayo pergi. Fang Maiki, beraninya kau merusak rencanaku. Tunggu dan lihat bagaimana aku menghadapimu. Davis, kau benar-benar berani datang. Apa kau tidak tahu? Di belakang keluarga Guan, siapa yang berdiri? Aku benar-benar merasa aneh. Si Xian King, Presiden Kamar Dagang Dacia. Kau adalah orang luar. Dari mana kau mendapatkan keberanian di wilayah Dacia untuk berani menentang Qianshan? Si Xian King, mengapa kau terburu-buru? Kau akan tahu sebentar lagi dari mana keberanianku berasal. Baiklah, aku duduk santai, nikmati pertunjukan. Silakan masuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya, juru lelang utama Kamar Dagang Dacia. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Saya yakin Anda semua tahu bahwa Kamar Dagang Dacia baru-baru ini memperoleh beberapa harta langka. Sekarang, atas kepercayaan seseorang, kami secara khusus mengadakan lelang amal. Nomor 1. Segel Kekaisaran Dinasti Song. Harga awal 2.880.000. 3 juta. 4 juta. Tuan Ye, barang koleksi semacam ini hanya untuk memanaskan suasana. Semakin larut, semakin berharga barang-barang yang akan ada. Aku dengar kali ini, keluarga Guan telah mengeluarkan seluruh kekayaan mereka. 4 juta, 1 kali. 4 juta, 2 kali. 4 juta, 3 kali. Terjual. Meskipun feeling internasional untuk sementara menjadi sasaran upaya gabungan mereka, pondasinya dalam. Dan pendanaan sama sekali bukan masalah. Tuan Ye, jika nanti kau melihat sesuatu yang kau suka, aku bisa menawarnya atas namamu. Lupakan saja, kau dan aku bukan kerabat maupun kenalan lama. Itu tidak akan pantas. Ya, Barang berikutnya yang dilelang berasal dari beberapa dekade lalu. Raja Langit Timur yang menjaga dunia bisnis Dacia kita. Seekor Phoenix bersayap emas. Harga awal 50 juta. Acara utamanya ada di sini. 55 juta, 60 juta. kau pikir 60 juta cukup untuk mengambil Phoenix bersayap emas? Itu terlalu sedikit, bukan? 70 juta. Sekumpulan badut. 80 juta. Aku akan mengambil Phoenix bersayap emas ini. Sepertinya Phoenix bersayap emas ini ditakdirkan jatuh ke tangan keluarga Guan. Tuan muda Guan punya semangat besar. 80 juta, 1 kali. 80 juta, 2 kali. 80 juta, 3 kali.
80 juta, dan 1 mau. Seseorang benar-benar berani merebut sesuatu dari keluarga Guan. Sungguh berani. Saya bertanya-tanya, tuan muda dari keluarga terkemuka mana itu? Tidakkah menurutmu, suara orang ini terdengar sedikit familiar? Bersaing denganku. Sama saja mencari mati. Takutnya kau tak punya modal. 88 juta. 88 juta, dan 1 mau. Permisi, tuan. Kenaikan tawaran minimum adalah 10.000. 90 juta. 9 triliun 100 miliar. Kau. Apa maksudmu dengan ini? Apa kau mencoba membuatku jijik? Aku memberitahumu. Jika kau berani secara terbuka mempermalukan keluarga Guan kami, kau sebaiknya berhati-hati. Jangan memaksaku. Ayo, lakukan langkah nyata. Mari kita lihat. 91 juta. 91 juta 100 ribu. Kau. 1 miliar. 1 miliar. Tuan muda Guan. Benar-benar kaya dan berkuasa. Tawaran yang begitu murah hati. Layak bagi tuan muda keluarga terkemuka. Dana yang begitu melimpah. Sepertinya harga Phoenix bersayap emas ini telah mencapai puncaknya. Mengapa Anda tidak menawar lebih tinggi? Mengapa kau tidak menawar lagi? Kau kehabisan uang. Kupikir keluarga Guan memiliki lebih banyak kemampuan. Pada akhirnya, hanya segitu saja. 10 miliar. USD. Tuan muda siapa ini? Dia bahkan membuat Guan Mingcheng tertinggal di belakangnya. Lebih dari itu, bahkan jika kepala keluarga Guan datang, dia tidak bisa menghasilkan jumlah sebesar itu. Jika saya bisa menikahi pria seperti itu, semua teman saya di lingkaran akan iri pada saya. Orang ini benar-benar berani secara terbuka menantang Guan Mingcheng. Dia jelas bukan orang biasa. Apa? Sudahkah Anda melihatnya? Punggungnya sedikit kabur. Setelah lelang berakhir, saya akan pergi bersama Anda untuk melihatnya. Baiklah, 10 miliar dolar as, 1 kali, 10 miliar dolar as, 2 kali. Tunggu. Semuanya, aku sekarang curiga bahwa dia sama sekali tidak punya modal untuk membayar. Dia datang ke pelelangan, murni untuk membuat masalah, membuat tawaran acak. Apakah itu benar? Presidensi? Tolong selidiki sekarang aset likuidnya saat ini, untuk tahu dia cukup lanjut atau tidak. Lelucon macam apa ini? Hanya 10 miliar dolar AS. Dan kau mempertanyakan pria ini. Aku berjanji, Philly Internasional kami siap membayar kapan saja. Dengan mengatakan kata-kata seperti itu, apa kau meremehkan Philly Internasionalku? Jadi kau mengatakan, kau akan membayarnya. Biarkan aku memberimu pengingat. Jangan kau lupakan, Philly Internasionalmu berada dalam kesulitan ini hari ini. Karena siapa? Ada pepatah Tiongkok kuno. Jatuh ke lubang, dapatkan hikmahnya. Hati-hati. Jika aku tidak kekurangan kualifikasi untuk membayar pria ini, aku benar-benar ingin melihat trik apa lagi yang kau miliki. Tuan-tuan, tolong hentikan perdebatan ini. Karena Tuan Ye ini sangat kaya. Dia tak takut verifikasi keuangan. The film was translated and Verifikasi. narrated by NVIDIA. Ini adalah kartu naga giok. Kartu naga giok yang legendaris, secara khusus dikeluarkan oleh Kaisar saat ini. Kartu ini bisa digunakan di dunia, untuk melakukan pembelian di mana saja di dunia, tanpa batasan apapun. Tidak ada lebih dari 10 kartu ini di Dacia. Dan ke-10 individu ini, semuanya adalah tokoh penting. Mereka yang memegang urat nadi Dacia, meskipun aku sendiri yang mendirikan Kamar Dagang Dacia. Aku tidak memenuhi syarat untuk memiliki kartu ini. Aku tidak pernah menyangka akan menyaksikan kemegahan kartu ini di sini hari ini. Kartu ini adalah bukti terbaik verifikasi diri. Pria ini boleh melanjutkan. Aku mengumumkan bahwa semua barang lelang di sini hari ini tidak akan memiliki batasan yang ditetapkan untuk pria ini. Dia bisa berpartisipasi dalam penawaran dengan bebas. Pria ini selanjutnya akan menjadi anggota senior Kamar Dagang ini. Menikmati hak istimewa yang sama denganku. Bagaimana dengan itu? Apakah kau masih akan bersaing denganku? Kau beruntung kali ini. Biarkan aku memberitahumu, nak. Anak muda, jangan terlalu sombong. Hal-hal yang bukan milikmu
akan menusuk tanganmu kalau kau dapat. Pada akhirnya ini masih tentang tidak punya uang. Kau. 10 miliar 3 kali. Terjual. Gesek kartunya. Harta karun langka. Benar-benar luar biasa. Ambillah. Ini pertama kalinya aku melihat Guan Mingcheng berada dalam kesulitan. Seharusnya aku mengabadikan momen ini dan mengirimkannya kepada Guan Qinxian untuk dilihat. Biarkan dia melihat kakaknya. Dia juga ekspresinya seperti ini hari ini. Memikirkannya saja sudah lucu. Tidakkah menurutmu? Orang ini terlihat sangat familiar. Orang-orang di sini, mereka semua keluarga bangsawan ibu kota. Wajar jika mereka terlihat akrab. Hanya saja aku lupa, keluarga bangsawan kita yang mana bisa memiliki kemegahan seperti itu. Mungkin aku salah. Selanjutnya kamar dagang Dacia kami akan persembahkan dengan ketulusan dalam item penutup akbar kami, Don Geng Bintang Bulan. Ini Don Geng Bintang Bulan tidak disangka. Bukankah ini surga yang kakakku bangun untukku, Don Geng Bintang Bulan? Don Geng Bintang Bulan. Bukankah ini properti keluarga Sangguan? Bagaimana bisa berakhir di sini? Aku dengar, Don Geng Bintang Bulan ini milik Tuan Tua Shangguan, mahar untuk Shangguan Linglong, tapi itu dihancurkan oleh Shangguan Rui Chen. Tapi itu bahkan belum dibuka. Aku tidak menyangka itu muncul di sini. Linglong, jangan gelisah. Sekarang Don Geng Bintang Bulan sudah menjadi milik keluarga Guan. Bahkan jika kamu keberatan itu akan sia-sia. Sebaiknya kamu menunggu dan melihat. Apakah kamu mengatakan, aku harus hanya melihat usaha keras kakakku dijual sebagai obral? Kalau tidak, apa yang bisa kamu lakukan? Keluarga Shangguanmu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menawar lagi. Kalau benar mau merebut Don Geng Bintang Bulan, aku bisa membantumu. Lupakan saja keluarga Shangguan. Sekarang, dia hampir tak bisa melindungi diri. Modal sebanyak itu dari mana? Dongeng Bintang Bulan. Dongan Bintang Bulan saat ini telah menyelesaikan pengembangannya dan bisa dibuka kapan saja. Perkiraan pendapatan tahunan akan lebih dari 100 miliar. Harga awal 90 miliar. 90 miliar. Tuan Ye, Don Geng Bintang Bulan bernilai sangat besar. Aku memperkirakan harga transaksi akhir bisa melebihi 200 miliar. Anda yakin tidak ingin menaikkan tawaran? 90 miliar. Tidak sepeser pun lebih. Penawar manapun tidak akan dimaafkan. Sungguh tidak masuk akal. Anda orang yang tidak dikenal. Hak apa yang Anda miliki untuk berkomentar? Terlalu sombong. Tapi dia mengancam semua orang. Tapi dia sangat tampan. Aku sangat menyukainya. Tuan ini, Anda baru saja menjadi anggota senior dari kamar dagang Dacia kami. Tetapi jika Anda di sini sengaja membuat masalah, kamar dagang Dacia kami juga tidak akan menyambut Anda. Membuat masalah. Bagaimana dengan Bintang Bulan ini bisa ada? Semua orang tahu betul. Dan aku tidak melanggar aturan apapun. 90 miliar tidak sepeser pun lebih. Meskipun Anda memiliki kartu naga giok tertinggi dan status Anda mulia, tetapi Anda sengaja mengganggu lalang, mempengaruhi pengalaman penawar lain. Maafkan kejujuran saya, tetapi perilaku Anda sangat tercela. Keluarga Guan mendapatkan barang ini melalui cara-cara tercela. Barang itu didapat dari jalur tidak wajar. Maka aku juga tidak perlu mengikuti aturan. Tidak masuk akal. Cara keluarga Guan saya melakukan sesuatu, bukan untuk Anda komentari. Lagi pula lelang ini adalah lelang bebas di mana penawar tertinggi menang. Siapa yang tidak tahu bahwa Dongeng Bintang Bulan saya akan membawa keuntungan tak terbatas di masa depan? Anda sendiri tidak membiarkan semua orang menawar, ingin memonopolinya. Maka Anda membuat musuh semua orang di sini. Jika kau ingin memahaminya seperti itu tidak masalah. Aku ingin Dongeng Bintang Bulan. Siapa lagi yang berani maju dan menawar? Ambil nyawa mereka tanpa ampun. Itu dia. Tidak, membuat musuh dari keluarga terkemuka. Aku harus menghentikannya. Jangan gelisah, Linglong, karena dia berani naik ke panggung. Itu berarti dia memiliki kemampuan. Lagi pula dia memiliki ketua VL internasional bersamanya. Paling buruk dia hanya akan diusir. Tidak akan ada bahaya yang mengancam jiwa. Juga aku akan perlu memverifikasi sesuatu nanti. Tolong tunggu bersamaku. Baiklah. Pembagian keuntungan 200%. Denda 100 triliun. Dolar ES. Tuan Davis. Ini tidak begitu pantas bukan? Pantas. Sangat tepat. Saya bersedia memberikan segalanya untuk bekerja sama dengan Nona Sangguan. Lihat. Dia sendiri mengatakan itu pantas.
Tidak bisakah Davis melihat bahwa Ye Feng hanyalah pengganti Qian Shang? Tahu bahwa Dongeng Bintang Bulan adalah proyek keluarga Guan saya. Dengan melakukan ini, Anda membuat musuh keluarga Guan. Keluarga Guan. Apa arti keluarga Guan bagiku? Jika bukan karena demi ketuasi masalah mahar Linglong ini, aku tidak akan selesai denganmu. Aku bertekad untuk memiliki Dongeng Bintang Bulan ini. Itu terlalu sombong. Sebenarnya apa latar belakang orang ini? Dia benar-benar berani tantang Guan Mingcheng. Bahkan jika dia tidak takut pada keluarga Guan, bukankah dia takut menyinggung semua keluarga terkemuka yang hadir pada saat yang bersamaan? Tuan, tindakan Anda benar-benar tidak pantas. Anda memonopoli hak menawar tamu terhormat lainnya. Jika Anda tidak berubah pikiran, Kamar Dagang Dasina akan campur tangan dalam masalah ini. Kau ingin aku berubah pikiran? Bisa saja. Selama barang ini bisa dilelang, aku akan menyerahkan Dongeng Bintang Bulan. Tuan Ye, tidak semua bisa menjadi barang lelang. Kita perlu mencari seseorang untuk menilainya. Terlebih lagi, barang biasa bahkan tidak layak muncul di panggung lelang Kamar Dagang Dasia. Ramalan ilahi tangan suci. Ramalan. Mengapa kau tidak melanjutkan bicara? Ketua Si, meskipun kalung ini bernilai uang, itu masih perlu menunggu lembaga penilai profesional untuk mengeluarkan laporan penilaian sebelum dapat dijadwalkan untuk dilelang. Bukankah begitu? Tidak bisa dilelang sekarang. Apa yang Anda lakukan cepat? Ramalan ilahi tangan suci. Qian Shang sendiri hadir. Dia sebenarnya adalah Tuan Qian Shang secara langsung. Kamu benar-benar diberkati. Telah menemukan suami sebaik itu. Dia bukan Qian Shang. Menerima kabar, 6 Li Internasional telah sepakat kerjasama dengan keluarga Sang Guan. Silakan lihat. Santai, masalah ini tunggu setelah pesta kemenangan saja. Token guild identitas ini pasti palsu. Apakah masih ada orang sekarang yang bersaing denganku untuk Dongeng Bintang Bulan? Congrats Qian Shang juara Dongeng Bintang Bulan. Terjual. Istri. Apakah kamu masih berencana untuk menyembunyikannya dariku? Tuan Qian Shang. Jadi kau tahu selama ini. Jadi Fang Meiki benar. Kamu benar-benar bukan pengganti. Aku tidak pernah bilang, aku adalah pengganti. Ye Feng, kamu memberiku kejutan sebesar ini, menjaga profil rendah. Tidak heran Davis itu sangat menghormatimu. Jadi kamu adalah Tuan Qian Shang, dikagumi ribuan orang. Ada apa? Menyesalinya. Dulu kau yang menekanku untuk mendapatkan surat nikah kita. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Ingin salahkan kakakmu. Kakakmu yang mengatur pernikahan ini. Lihai bicara. Tidak peduli apa identitasku. Aku suamimu. Kenapa kamu begitu murahan? Oh benar. Ibu dan nenek belum tahu tentang ini. Jika mereka tahu identitas aslimu, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Saat itu, mereka pasti akan sangat bahagia. Perjamuan kemenangan beberapa hari lagi. Entah itu keluarga Guan atau keluarga Sang Guan. Aku akan memberi mereka hadiah yang besar. Ambillah ini. Apa ini? Dongeng Bintang Bulan. Aku mendapatkannya kembali untukmu. Mulai sekarang aku bisa memanggilmu Bos Sang Guan. Apakah kau ingin melihat baik-baik maharmu? Ini adalah bagian mal dari Dongeng Bintang Bulan. Bagian kantor ada di belakang. Dongeng Bintang Bulan sudah memulai pembukaan lunaknya. Lalu lintas pelanggan cukup bagus. Mengingatnya sekarang, ketika aku masih kecil, tempat ini adalah ladang gandum. Kakek selalu membawaku bermain di daerah ini. Dia juga bilang akan memberiku hadiah besar sebagai mahar. Waktu benar-benar berlalu cepat. Tempat ini sudah menjadi distrik baru. Kakekmu melihat betapa luar biasanya dirimu sekarang. Pasti akan lega bahwa keluarga Sang Guan memiliki The film pewaris. was translated and narrated by M Media. Halo. Apa? Baik, aku mengerti. Tunggu aku sebentar. Aku akan segera ke sana. Aku ada proyek yang harus kukerjakan segera. Kamu bisa melihat-lihat di sini. Aku akan segera kembali. Baiklah. Silakan. Sang Hui, apa yang kau lakukan di sini?
Benar-benar kamu Yifeng. Aku heran kenapa kamu terlihat akrab. Sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Dan kamu masih memiliki penampilan yang miskin itu. Sejak lulus SMP, kita semua teman sekelas telah menempuh jalan masing-masing. Aku nggak nyangka ketemu kamu di sini. Di antara begitu banyak teman sekelas, tidak banyak yang bisa datang ke ibu kota kekaisaran untuk mengembangkan karier mereka. Agaknya, kamu pasti baik-baik saja sekarang. Sebenarnya aku selalu berada di Ningchen. Kunjunganku ke ibu kota kekaisaran kali ini adalah untuk seseorang. Kamu berbicara terlalu blak-blakan. Itu membuatku cukup malu. Aku masih ingat. Dulu kamu menulis surat cinta untukku. Teman sekelas aku memberimu surat cinta ini. Dia menyukaiku. Apakah kamu memberinya surat cinta itu untukku? Aku janji akan bantu antar surat cinta itu. Aku tak akan bantu cari jawabannya. Aku rasa kau salah paham. Surat cinta itu sama sekali bukan ditulis olehku. Sudah lebih dari 10 tahun. Dan kamu masih saja berpura-pura. Fakta bahwa kamu menyukaiku. Seluruh kelas mengetahuinya. Tapi aku tidak menyalahkanmu untuk itu. Siapa yang bisa salahkan aku cantik? Kamu hanyalah salah satu dari banyak pengagumku. Kita semua sudah dewasa sekarang. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Kamu datang berkunjung kan? Mal ada di depan. Ini adalah area perkantoran. Jika kamu ingin tur, kamu pasti sudah menemukan orang yang tepat. Aku saat ini seorang staf di Dungeon Bintang Bulan. Jika ada sesuatu yang ingin kamu ketahui, kamu bisa bertanya padaku. Aku tidak keberatan. Saat aku punya waktu luang, menceritakan sedikit tentangnya. Jadi kau bekerja di sini. Kamu tidak salah dengar. Aku sekarang seorang karyawan penuh waktu di Dungeon Bintang Bulan. Ini seperti memegang mangkuk nasi emas. Jika kamu datang ke sini dengan maksud kepadaku, aku menyarankanmu untuk melupakan ide itu. Pacarku adalah manajer departemen pembelian. Jika bukan karena koneksi ini, banyak orang yang ingin masuk tidak akan bisa. Sedangkan kamu, jika kamu tidak punya koneksi, lupakan saja. Ini bukan tempat di mana sembarang orang bisa bekerja. Jadi itu berarti kau bekerja di departemen pembelian. Kamu tidak bodoh kan? Gajiku bulanan 20.000. Dan ada bonus di akhir tahun. Aku hanya perlu sesekali absen di perusahaan. Dan aku tidak perlu melakukan apapun. Ini sangat mudah. Tapi aku ingat. Kau tidak kuliah. Maupun belajar manajemen pembelian. Dengan kau bekerja seperti ini, apakah perusahaan tidak peduli? Dengan pacarku di sana, siapa yang berani mengatakan apapun padaku? Ngomong-ngomong, aku sangat senang bahwa aku tidak memilih salah satu dari kalian dulu. Kalau tidak, aku pasti sudah melewatkan pacarku, pria yang sangat hebat. Oh ya, pacarku akan segera menjemputku. Aku akan cukup baik hati untuk memperkenalkanmu padanya. Dan juga membiarkanmu merasakan kemewahan Dungeon Bintang Bulan. Sayang, kamu turun sendiri untuk menjemputku. Kamu tidak lelah. Tidak lelah. Dungeon Bintang Bulan memiliki penyewa baru, beberapa pedagang merek mewah. Nanti kita pergi belanja yuk. Tidak perlu pergi. Ini adalah apa yang baru saja mereka tawarkan padaku hari ini. Suami kamu baik sekali. Ada orang luar yang hadir. Siapa ini? Ini Yifeng, teman sekelasku di SMP. Yifeng, ini pacarku. Jushi Chao, ketua Ju. Halo. Sayang, manajemen senior akan datang untuk inspeksi hari ini. Kamu harus pergi ke kantor dan duduk sebentar dulu. Hanya untuk penampilan. Eksekutif senior yang mana?
Itu adalah pemilik baru Don Geng Bintang Bulan. Aku dengar dia adalah pemuda yang menjanjikan. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Aku akan tetap patuh di kantor. Kita bisa pergi belanja setelah pulang kerja sore ini. Yifeng, apakah kamu ada rencana nanti? Jika kamu tidak sibuk, biarkan pacarku mentraktirmu makan setelah pulang kerja. Awalnya aku tidak punya rencana, tapi sekarang aku punya. Lagi pula tidak perlu makan. Sayang kamu tahu, statusku sangat tinggi sekarang. Aku hanya makan dengan manajemen. Kamu, jangan biarkan orang rendahan seperti itu makan bersamaku. Itu buang-buang waktu. Ya, baiklah kalau begitu. Kau masih berkeliaran di jam kerja. Dan menerima suap dari pedagang. Apakah tidak ada yang mengawasimu bekerja seperti ini? Kamu pikir kamu siapa? Aku yang berkuasa di mall ini. Aku akan mengambil apapun yang aku mau. Bahkan aturan pedagang tidak bisa menyentuhku. Kamu. Lupakan saja, lupakan saja. Dia hanyalah seorang udik dari desa. Baru datang ke ibu kota kekaisaran, dia tak paham apa-apa. Jangan repot-repot berdebat dengannya. Yifeng, pacarku, adalah manajer departemen pembelian. Di seluruh mall ini, siapa yang masuk dan siapa yang tidak, semuanya terserah padanya. Kenapa kamu ikut campur? Ada yang lain. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Orang udik. Kurangi berteman dengan orang udin ke depan. Orang rendahan seperti itu hanya akan merendahkan statusmu. Aku juga tidak bergaul dengannya. Aku hanya menyapanya. Dia bahkan pernah mengejarku dulu, tapi aku mengabaikannya. Orang seperti itu, bagaimana bisa dia dibandingkan dengan suamiku? Dia dan orang-orang seperti kami, dari kalangan atas, profesional bisnis kelas atas, jelas bukan dari dunia yang sama. Kesenjangan di masa depan hanya akan semakin lebar. Baguslah, kalau kamu tahu. Zhu Xixiao dari Departemen Pengadaan 3. Salam Ketua. 5 menit yang lalu. Bukankah kita baru saja bertemu? Apa? Dia ketua? Ini tidak mungkin. Dia orang udik. Bagaimana mungkin dia ketua? Jika dia ketua, maka orang yang menghabiskan 90 miliar untuk membeli Star Moon Fairy Tail, itu adalah dia. Aku dengar orang itu adalah sosok yang sangat penting. Ini tidak mungkin. Aku pasti bermimpi. Dasar wanita celaka. Kamu telah menghancurkanku. Ini semua karena kamu. Aku sudah dipecat oleh Star Moon Fairy Tail. Aku memberitahumu. Aku belum selesai denganmu. Jaga ucapanmu. Mulai sekarang, kita putus. Kamu bukan lagi pacarku. Tunggu saja. Kamu akan dipecat oleh Star Moon Fairy Tail. Yifeng, tunggu aku. Yifeng. Yifeng. Aku ingin setelah bekerja mentraktirmu makan malam pribadi. Kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Aku sangat merindukanmu. Setelah bekerja, bukankah kau ada janji dengan pacarmu? Tidak. Si tidak berguna itu, dia sudah jadi mantanku. Sekarang aku lajang. Entah kau lajang atau tidak. Saya tidak tertarik. Aku tahu kamu naksir aku. Dan terlalu malu untuk mengatakannya. Nah, sekarang aku sudah proaktif menjadi lajang lagi. Aku memberimu kesempatan. Kamu bisa mengejarku sekarang. Permisi. Saya ada hal lain yang harus dilakukan. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Yifeng, kamu tidak bisa pergi. Kamu jelas menyukaiku sebelumnya. Kenapa kamu tidak mau mengakuinya sekarang? Kenapa kamu takut mengakuinya? Apa kamu salah paham padaku? Atau kamu sudah berubah pikiran? Hari ini kamu harus menjelaskan semuanya padaku. Nona Zhang, tolonglah miliki sedikit harga diri. Saya sudah punya istri. Seorang istri, kamu sudah menikah. Aku tidak percaya. Kamu sengaja memprovokasiku. Makanya kamu mengatakan ini kan? Bagaimanapun juga, aku belum pernah melihat wanita yang lebih cantik dariku. Kamu tidak mungkin, demi orang jelek, meninggalkanku. Si cantik jelita diam-diam mencintainya bertahun-tahun. Kamu menyindir. Kamu peduli padaku kan? Yifeng,
Kamu sudah ketua Star Moon Fairy Tail. Jangan minder lagi. Sekarang kamu bisa dengan berani mengatakan kamu menyukaiku. Penolakanku padamu sebelumnya. Semuanya demi kebaikanmu sendiri. Aku berharap kamu akan memusatkan semua perhatianmu pada studimu. Lihat. Kamu akhirnya berhasil. Sekarang kamu bisa dengan berani mengajakku The makan film malam. was translated and narrated by M Media. Lagi pula, rumahku dekat dengan perusahaan. Setelah makan malam, kita juga bisa. Nona, apakah kamu mencoba merebut tunanganku dari Kusangguan Linglong? Meskipun kamu adalah Nona Xiangguan, memangnya kenapa? Orang yang disukai Ye Feng adalah aku. Maaf Nona Xiang, aku mungkin sudah mengecewakanmu. Fakta bahwa Ye Feng tidak menyukaimu sudah diketahui seluruh sekolah mengenai dia mengirim surat cinta. Masalah itu, dia hanya membantu orang lain mengantarkannya. Tidak mungkin kamu bohong. Apa kebenarannya? Tanyakan saja pada teman-teman SMP-mu, dan kamu akan tahu fakta bahwa Ye Feng tidak menyukaimu. Selain kamu, seluruh sekolah tahu. Istri. Hal-hal dari masa sekolahku itu, bagaimana kamu tahu tentang itu? Sebenarnya sebelum kita bertemu, aku sudah menyelidikimu secara menyeluruh. Aku mengerti kamu sepenuhnya. Lagi pula pertunangan ini secara pribadi diatur oleh kakak. Jika aku tidak menyetujui dirimu sebagai pribadi, kenapa aku akan menikahimu? Lalu di depanmu. Bukankah aku akan menjadi transparan? Bukankah aku akan sangat dirugikan? Mari kita lihat, apakah kamu berani diam-diam menggoda gadis lain di belakangku lagi? Suamiku, ayo pergi. Tidak. Aku tidak percaya. Kakak, tolong minum obat ini. Aku sudah mengganti 10 dokter untukmu. Mereka semua mengatakan bahwa kakimu tidak akan pernah sembuh. Xiangguan Linglong. Aku membencimu. Kakak, Tuan Qianxiang, angkat teleponnya. Dia bilang dia pergi mengurus sesuatu, tapi dia sudah tidak bisa dihubungi selama beberapa hari. Kenapa aku sangat gugup? Tuan Qianxiang punya penilaiannya sendiri. Dia pasti pergi mengurus sesuatu yang lebih penting. Seseorang kirim keluarga Xiangguan undangan ke perjamuan kemenangan. Ya, Nora. Xiangguan Linglong, Davis, dan pengganti Qianxiang Yifeng. Tidak ada dari kalian yang akan lolos. Aku Guan Jinxian bersumpah. Aku pasti akan memberikan kakakku untuk mencari keadilan. Sekarang, Kamar Dagang Dacia sudah menarik investasinya dari keluarga Guan dan malah memberikannya kepada lampu hijau, keluarga Xiangguan kami. Keluarga Xiangguan kami akhirnya memiliki harapan. Ya. Dengan dukungan keluargamu, keluarga Xiangguan kita, hari kita bangkit kembali. Tidaklah jauh. Semua masalah terpecahkan dalam waktu kurang dari 2 hari. Apakah ada orang lain yang keberatan? Lihatlah dirimu, nak. Kita semua keluarga. Mengapa memikirkan hal-hal sepele seperti itu? Temperamen kekanak-kanakan seperti itu. Linglong, kali ini, kau membantu keluarga Xiangguan menyelesaikan masalah sulit. Kau adalah pahlawan bagi keluarga Xiangguan. Presidensi sudah berhenti. Menekan keluarga Xiangguan. Aku ingin melihat, apakah keluarga Guan akan berani mempersulit keluarga Xiangguan kita lagi. Ya. Nenek buyut benar. Undangan dari keluarga Gual telah tiba. Keluarga Guan, mengapa mereka mengirimkan undangan kepada kita? Undangan. Apa maksudnya itu? Saya mewakili keluarga Guan untuk kirim undangan ke keluarga Sangguan. Saya harap nenek buyut, tak masalah saya datang tanpa undangan. Tuan Qianxiang kembali dari perburuan di utara. Dalam 2 hari akan ada jamuan kemenangan. Ini adalah undangan untuk jamuan kemenangan. Keluarga Guan mengundang keluarga Sangguan untuk berkumpul di jamuan besok.
Perjamuan kemenangan. Benar. Ini untuk Tuan Qianshang, perjamuan penyambutan tingkat atas itu. Ya. Nona muda kami memintaku untuk kirim pesan ke keluarga Shangguan Anda. Kalian tunggu saja bayar dengan nyawa. Untuk tuan muda keluarga Guan, Tuan Qianshang pulang dari berburu di utara. Keluarga Shangguan, sudahkah kalian memutuskan siapa yang akan dikirim untuk menghadiri jamuan pemutus jiwa ini? Ini, apa yang akan kita lakukan? Ini semua karena putri baik yang kau besarkan ini. Setelah perhitungan yang tak terhitung, tapi melupakan sosok penting Qianshang. Sekarang keluarga Guan didukung oleh Tuan Qianshang. Beraninya kita menyinggung keluarga Guan. Kunjungan mereka hari ini untuk menyampaikan undangan. Jelas menunjukkan, mereka hadir untuk menyelesaikan masalah kita. Ini, apa yang bisa kita lakukan? Nenek buyut benar. Ini semua salah putri baikmu. Keluarga Shangguan kita, awalnya akan berdamai dengan kamar dagang Dacia. Tapi sekarang kita malah menyinggung keluarga Guan. Jika bukan karena dia, bagaimana keluarga Guan bisa minta pertanggungjawaban kita pada perjamuan kemenangan besok? Jika Tuan Qianshang memutuskan untuk menyelidiki keluarga Shangguan kita, kemungkinan besar akan lenyap. Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang akan memberitahuku? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi ke perjamuan. Karena undangannya sudah dikirim. Bagaimana kita bisa tidak pergi? Tidak apa-apa. Ye Fen, kau masih berani menunjukkan wajahmu di sini? Jika kau tidak ikut campur, jika Guan Minchen dan Ling Long sudah menikah, keluarga Shangguan kita tidak akan jatuh ke keadaan ini hari ini. Nenek, kamu tidak perlu khawatir. Ye Fen dia. Diam. Sudah larut ini, dan kau masih membela dia. Apakah kau tahu bahwa pendukung keluarga Guan adalah Tuan Qianshang? Mereka baru saja datang untuk perlihatkan kekuatan pada keluarga Shangguan kita. Keluarga Shangguan, kita anggap masalah kecil. Tapi Qianshang minta pertanggungjawaban besar. Kau berbicara begitu enteng. Melihat keadaan sekarang, hanya ada satu solusi. Linglong. Sebelum Tuan Qianshang menyalahkan kita, kamu harus menikahi Guan Minchen terlebih dahulu. Ini adalah hanya cara keluarga Shangguan selamat. Aku sama sekali tidak bisa menikahi Guan Minchen. Betapa beraninya. Nenek, Pada perjamuan kemenangan lusa, kau harus minta maaf pribadi ke keluarga Guan, dan minta mereka atasi sesuai keinginan mereka. Jika tidak, aku akan mengusir seluruh rumah tanggamu dari klan Shangguan. Ibu, Linglong sudah menikah. Ini, kau mau paksa dia cerai dan nikah lagi. Apa salahnya itu? Beraninya kau menolak? Apakah kau mencoba memberontak? Jadi kenapa keluarga Shangguanmu menggunakan cucunya sebagai alat aliansi? Keluarga Shangguan tak layak dihormati. The film was Ini adalah urusan translated keluarga Shangguan and kita, narrated by bukan untuk pria Unmedia. pengangguran sepertimu. Untuk berbicara di sini. Ayo pergi. Kakak kedua. Ini adalah menantu baik yang biasa kamu ajarkan. Putrimu akan menghancurkan seluruh keluarga kita. Sekarang kamu diam saja. Menurutku kamu cuma orang tak berguna. Siapa yang pernah ingat Linglong? Ini selalu tentang kepentingan keluarga. Linglong adalah putriku, dan juga generasi penerus keluarga Shangguan. Dia bukan alat untuk semua orang dapat kekayaan dan kekuasaan. Karena Linglong telah memilih Ye Fen, ketika Tuan Qianshang menyalahkan, cabang kedua kita akan menanggung semua tanggung jawab. Ayo pergi. Shangguan Wen, jika kamu berani keluar dari gerbang ini hari ini, kau akan selamanya berhenti menyandang nama keluarga Shangguan. Ibu. Ayo pergi. Ibu. Kakak kedua ini berarti dia sepenuhnya berbalik melawan kita. Untuk menyelamatkan keluarga Shangguan, kita harus memutuskan hubungan dengan mereka. Kita sama sekali tidak bisa menyinggung keluarga Guan lagi. Baiklah, Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Shangguan Wen dan Shangguan Linglong memutuskan semua hubungan. Tidak akan ada hubungan lebih lanjut. Kecuali lama tidak bertemu. Saya sudah lama mendengar nama besar Tuan Qianshang, dan hari ini saya akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat wujud aslinya. Tuan Qianshang pulang dari perburuan utara. Pilih ibu kota kekaisaran adakan jamuan kemenangan. Ini adalah bagi keluarga ibu kota kita suatu kehormatan besar. Kita pasti harus menyaksikan wujud aslinya. Maman, hari ini kita pasti harus menunjukkan dengan baik kekuatan keluarga kita. Keluarga Shangguan ibu kota telah datang. Bukankah itu nenek buyut keluarga Shangguan? Saya dengar kali ini mereka benar-benar menyinggung keluarga Guan. Dia masih berani datang. Kamu belum tahu. Keluarga Shangguan telah terpekat. Katanya cabang kedua menyinggung keluarga Guan.
keluarga Sangguan mengusir cabang kedua dari keluarga. Anggota yang tersisa telah sepenuhnya tunduk kepada keluarga Guan. Mulai sekarang, tak akan ada lagi keluarga Sangguan ibu kota. Kita harus mengamati tontonan ini dengan baik. Ibu, untungnya kita menerima kabar tepat waktu dan nyatakan kesetiaan pada keluarga Guan. Meskipun sebelumnya, keluarga Guan juga berulang kali menghadapi tantangan. Setelah hari ini, keluarga Guan akan sekokoh Gunung Tai. Untuk bisa melindungi keluarga Sangguan. Semuanya berkat kalian semua. Jika semua orang seperti Linglong dan keluarganya, keluarga Sangguan kita akan tamat. Setelah aku meninggal. Bagaimana caranya? Jelaskan kepada orang tua di bawah ini. Ibu, kamu tidak boleh mengatakan itu. Keluarga kakak keduaku, meskipun mereka tidak berarti banyak, sebagai putra tertua. Bagaimana mungkin aku mengabaikan keluarga Sangguan? Benar, Nenek. Aku tidak seperti Sangguan Linglong itu. Hanya pikir diri sendiri abaikan keluarga besar. Kekhawatiran Nenek memang tidak beralasan. Sangguan Linglong ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Kau masih yang paling perhatian. Peduli pada wanita tua sepertiku. Nenek, Sangguan Linglong. Kau pantas ikut perjamuan kemenangan. kenapa aku tidak berani? Nenek, kamu telah memilih orang yang salah. Memilih orang yang salah. Tidak pilih keluarga Guan yang didukung Qian Shang. Apakah kamu menyarankan aku memilih suami petanimu yang memindahkan batu bata itu? Sangguan Linglong, kau sungguh berani. Jika kau membawa seluruh keluargamu, lalu bersembunyi ke kota kecil, terpencil dan tersembunyi, mungkin butuh waktu bagiku untuk meluangkan waktu berurusan denganmu. Aku tak nyangka kau berani hari ini muncul secara terbuka di perjamuan kemenangan. Kau jelas-jelas memprovokasi otoritas keluarga Guanku. Di mana ini? Aku ingin pulang. Jangan takut. Bukankah itu putra sulung sah keluarga Guan, Guan Mingcheng? Beberapa waktu lalu, dia menghadiri acara kamar dagang. Dia baik-baik saja saat itu. Kenapa dia jadi seperti ini sekarang? Nona Gwen, apa yang terjadi pada Tuan Muda Gwen? Kakakku kembali dari pelelangan, dan sejak itu menjadi seperti ini. Aku memberitahumu. Masalah ini, aku belum selesai dengan kalian semua. Aku pasti kasih tahu Tuan Qianxiang. Orang yang menyakiti kakakku seperti ini, tidak akan kubiarkan mereka lolos. Sangguan Linglong, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Nikahi kakakku dan layani dia. Jika tidak, seluruh keluargamu akan membayar dengan nyawa kalian. Ini terjadi karena Guan Mingcheng sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Guan Qian, kalau kamu. Apakah kamu yakin bahwa Guan Qianxiang akan mempercayai kata-katamu dan membela keluarga Guanmu? Apa yang kau tahu? Kekuatan ilahi Tuan Qianxiang tiada tara. Dan wawasannya unik. Tentu saja dia menghargai potensi keluarga Guan kami. Karena hal-hal sudah sampai pada titik ini, aku tidak akan merahasiakannya lagi dari semua orang. Sejujurnya, aku, Guan Xin, aku adalah wanita Tuan Qianxiang. Dan dia berjanji padaku bahwa pada perjamuan kemenangan hari ini, dia akan di depan semua orang mengumumkan pernikahannya The denganku. film was translated and narrated by M Media. Jadi dia wanita Qian Shang. Tidak heran Tuan Qian Shang memilih keluarga Guan. Sepertinya Guan Qian dan keluarga Guan memiliki prospek tak terbatas. Untung kami sudah setia pada keluarga Guan. Hari ini setelah Tuan Qian Shang mengumumkan aliansi pernikahan keluarga Guan, siapa tahu berapa banyak orang akan ingin menjilat keluarga Guan, tapi bahkan tidak akan bisa. Nona Guan, aku bersedia menggantikan kakakku dan menikah ke dalam keluarga Guan, melayaninya seumur hidupku. Kau jauh lebih pintar dari kakakmu. Baiklah, aku setuju. Kau Sangguan Yu akan menjadi adik iparku. Kalian semua yang hadir di sini adalah saksi. Sangguan Linglong, kau terlihat cerdik. Tapi sebenarnya kau sangat bodoh. Kau bahkan melewatkan kesempatan terakhirmu. Kau benar-benar melewatkannya. Apa yang bikin kamu sangat bangga? Tentu saja kami melihat kalian semua dengan bersemangat melompat ke dalam lubang. Itu membuatku senang. Itu kau. Keluarga Guan kami tidak mengundangmu. Yevin, siapa yang membiarkanmu menyelinap masuk? Sekarang cepat keluar. Tidakkah kau melihat acara macam apa ini?
Semua yang hadir adalah keturunan keluarga bangsawan. Atau bintang yang sedang naik daun. Dan kamu Guan Qianqian. Aku tidak menyadari kapan perjamuan kemenangan jatuh ke tangan keluarga Guanmu untuk menjadi tuan rumah. Tidak, tidak. Aku salah. Biarkan aku pulang. Biarkan aku pulang. Jangan takut aku di sini. Perjamuan kemenangan ini tentu saja urusan Tuan Qianxiang. Tapi keluarga Guan kami sekarang memiliki hubungan dekat dengan Tuan Qianxiang. Semua orang tahu itu. Aku bilang aku tuan rumah perjamuan kemenangan ini. Kalian semua yang hadir, apakah kalian punya keberatan? Adapun kau, seorang pekerja migran yang miskin. Bagaimana kau bisa masuk tempat semacam ini untuk pejabat tinggi dan bangsawan? Kau mungkin tidak tahu kan? Perjamuan kemenangan penting bagi Tuan Qianxiang. Membuat penampilannya. Kau mungkin menyimpan niat buruk. Ingin membunuh Tuan Qianxiang bukan? Apa yang kau tertawakan? Aku akan membuatmu menangis sebentar lagi, berlutut dan mohon belas kasihan sekarang. Dan jika aku senang, aku mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Kalian akan melayani keluarga Guan kami, seperti sapi dan kuda sepanjang hidup sengsara. Jika tidak, Aku juga akan memberimu satu kesempatan. Serahkan semua pendapatan yang kamu peroleh secara ilegal selama bertahun-tahun. Taat akui kejahatan dan jalani kerja paksa. Aku akan pertimbangkan beri seluruh keluargamu jalan untuk hidup. Linglong, aku memberitahumu suamimu. Apakah dia terlalu banyak bekerja? Atau ada yang salah dengan kepalanya? konsekuensi buruk karena salah pilih orang. Memang, jika kau bertanya padaku, pasangan hidup harus dipilih dengan cermat. Kalau tidak kau rugi sendiri. Tapi juga akan melibatkan orang lain. Menurutku kalian berdua tidak berpikir jernih bukan, penjaga. Singkirkan mereka berdua dari sini. Tamu kehormatan masuk. Itu penerus Mo Group, Tuan Davis. Sisian King Presiden Kamar Dagang juga ada di sini. Tuan Bai Bingyao sudah masuk. Bai Bingyao Menteri Keuangan. Mereka semua datang untuk Qianxiang. Utusan khusus Tuan Qianxiang di depan aula. Tuan Yaoji telah tiba. Kau beruntung. Aku akan berurusan denganmu perlahan nanti. Tapi aku tidak bisa menunggu sampai perjamuan berakhir. Apa maksudmu dengan itu? Aku yakin semua orang sudah tahu bahwa selama 3 tahun terakhir, Tuan Qianxiang sibuk dengan urusan penting. Saat ini, Yang Mulia sudah berada di tempat acara. Di mana Qianxiang? Apakah Qianxiang sudah tiba? Bagaimana aku tahu? Wutua, bukankah kau menghadiri upacara penganugerahan di tahun-tahun sebelumnya? Tidakkah kau mengenalinya? Dari jarak sejauh ini, bagaimana aku bisa melihatnya? Kita akhirnya bisa melihat Tuan Qianxiang sendiri. Aku dengar Tuan Qianxiang adalah seorang pemuda berusia 20-an. Kalau begitu dia pasti sangat gagah berani. Xiao Yu, pelankan suaramu jika kita menyinggung Tuan Qianxiang. Keluarga kita tidak bisa menanggung akibat. Baiklah, saya yakin semua orang sudah lama ingin melihat sekilas penampilan asli Tuan Qianxiang kan? Tuan Qianxiang, tolong tunjukkan diri Anda. Sungguh lelucon kau hanya kembaran Tuan Qianxiang. Kau benar-benar mengira kau Qianxiang. Siapa pemeran penggantinya? Kamu akan tahu sebentar lagi. Salam Tuan Qianxiang. Salam Tuan Qianxiang. Pengawal istana Yaoji menyapa Tuan Qianxiang. Bangkit. Ya. Dia palsu. Jangan biarkan dia menipu kalian. Aku salah. Keluarga Guan salah-salah. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia benar-benar Tuan Qianxiang. Langsung dari Tuan Qianxiang. Ibu, Nenek, ibu. Ada apa denganmu? seseorang. Tuan Qianxiang, aku salah. Aku salah. Aku salah. Menyamar dan mengaku palsu. Nama Tuan Qianxiang. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Keluarga Guan kaya tapi tak adil. Bawa mereka pergi. Tuanku, tolong ampuni aku.